Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komponen dasar akuntansi, siklus akuntansi, bukti transaksi, persamaan dasar akuntansi, perlakuan, dan basis. Sebelum menuju materi, mari saya kenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Yongki Hendriansyah, kemudian saya sendiri dari Angela Divisi, kemudian Pramudia Bagas, kemudian Ahmad Prasetyo, Muhammad Arianto, dan Joko Satrio. Di sini kami akan membawakan 8 poin utama. Yang pertama yaitu siklus akuntansi yang akan dibawakan oleh Pramudia Bagas. Yang kedua, bukti transaksi. Dan yang ketiga, membuat persamaan dasar akuntansi yang akan dibawakan oleh Joko Satrio. Materi keempat, basis akuntansi. Materi kelima, perlakuan akuntansi yang akan dibawakan oleh saya sendiri dari Angela Divisi. Poin keenam, pengertian jurnal, manfaat jurnal, menganalisis aturan debit dan kredit, menganalisis transaksi, dan membuat jurnal akan dibawakan oleh Muhammad Arianto. Yang ketujuh yaitu pengertian buku besar, bentuk buku besar, dan membuat buku besar yang akan dibawakan oleh Yongki Hendriansyah. Dan yang terakhir yaitu pengertian neraca saldo dan menyusun neraca saldo yang akan dibawakan oleh Ahmad Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi sampai pencatatan pembukuan, penutupan pembukuan. Siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. A. Menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan. B. Mencatat akun ke buku jurnal. C. Memposting ke akun buku besar. D. Menyusun neraca saldo. E. Membuat jurnal penyesuaian. F. Menyusun neraca saldo. G. Menyusun laporan keuangan. H. Membuat neraca saldo dan neraca saldo penutup. I. Membuat jurnal penyesuaian kembali. Terima kasih. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bentuk persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan penjual, di mana objek pengukurannya dapat dinilai dengan nilai mata uang, serta dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dibuat dalam sistem akuntansi. Bukti transaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal itu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Macam-macam bukti eksternal yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, dan billio giro. Materi ketiga yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Pengertian yang akan dibahas dalam persamaan dasar akuntansi ini yaitu tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah ini sepadan dengan istilah lain yaitu harta, kekayaan, atau aktiva. Yang kedua, rumus persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa aset harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas. Sehingga rumus dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban aset dikurangi ekuitas. Ekuitas sama dengan aset ditambah kewajiban. Untuk poin keempat yaitu basis akuntansi. Basis akuntansi adalah metode yang digunakan untuk menerapkan konsep akuntansi dasar untuk transaksi keuangan saat menyiapkan laporan keuangan. Dan ini memiliki tujuannya yaitu untuk mengetahui kapan pengaruh transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi memiliki dua jenis, yaitu basis akrual dan basis kas. Basis akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Sedangkan yang basis kas yaitu sebuah metode pencatatan yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. 5. Perlakuan akuntansi.
Perlakuan akuntansi memiliki 5 konsep, yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan yaitu sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Kemudian pengukuran. Pengukuran yaitu proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Yang ketiga, pencatatan. Pencatatan adalah proses analisa atas suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan sisi kredit. Yang keempat yaitu penyajian. Penyajian adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengungkapan adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Terima kasih. Materi ke-6 yaitu pengertian jurnal, manfaat jurnal, menganalisis aturan debit dan kredit, menganalisis transaksi, dan membuat jurnal. Pengertian jurnal dalam ilmu akuntansi adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan. Termasuk di dalamnya ada jumlah transaksi, nama-nama transaksi, dan waktu transaksi berjalan. Manfaat dari perjurnalan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di suatu atau lebih perkiraan. Selain itu, sebagai referensi terhadap suatu jumlah yang telah diposting ke buku besar. Yang kedua itu menganalisis aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit di sebelah kiri akun disebut sisi kredit, sedangkan yang di sebelah kanan disebut kredit. Untuk setiap akun, semua penambahan akan dicatat pada satu sisi dan semua pengurangan dicatat di sisi yang lain. 7. Pengertian buku besar, bentuk buku dan membuat buku besar. Pengertian buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengistisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Bentuk buku besar dibagi menjadi 4, yaitu nomor 1, buku besar bentuk T, nomor 2, buku besar bentuk skontro, nomor 3, buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal, keempat, buku besar bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Membuat buku besar. Langkah pertama dalam membuat buku besar adalah menyiapkan lembar buku besar yang akan digunakan. Jika perusahaan jasa menggunakan pencatatan akuntansi manual, biasanya buku besar berupa satu buku untuk satu akun. Langkah selanjutnya dalam membuat buku besar adalah menulis tanggal transaksi pada kolom tanggal. Karena yang diposting adalah data dari jurnal, maka penulisan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal transaksi yang tertera pada jurnal. Jika buku besar telah siap, maka langkah berikutnya adalah menulis saldo awal akun. Saldo ini berasal dari saldo pada laporan neraca akhir tahun. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar akun beserta saldo. Saldonya baik itu akun yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Dengan neraca saldo ini kita akan lebih mudah mengetahui susunan aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapat beban beserta saldonya masing-masing. Jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Jika terjadi perbedaan, berarti telah terjadi kesalahan. Menyusun neraca saldo. 1. Lakukan analisa terhadap seluruh proses transaksi bulanan perusahaan Anda. 2. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. 3. Buatlah
buku besar sesuai dengan jenis perusahaan Anda. 4. Posting atau pindahkan semua transaksi dari jurnal umum ke buku besar yang telah Anda siapkan sebelumnya.